5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi sistem akuntansi penerimaan kas. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afnida Mega Sartika PP 190107-2010, yang kedua Muni Pumalasari KM PP 190107-2032, yang ketiga Muammar Arif PP 190107-2026, yang keempat Salma Ramadanti 190107-1006, yang kelima Zahwa Cantika Aprilia PP 190107-2029. Yang pertama, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai. Yang kedua, berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan: pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit. Kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Ketiga, informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yang mana informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Yang keempat, fungsi pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertujuan untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertujuan untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini berguna untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang kelima, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Baiklah, kita akan membahas tentang dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Dokumen-dokumen ini terdiri dari 7. Yang pertama, faktur penjualan tunai. Kedua, pita register kas atau kas register tab. Yang ketiga, credit card sales slip. Yang keempat, bill of lading. Yang kelima, faktur penjualan COD. Yang keenam, bukti sektor bank. Yang ketujuh, rekapitulasi harga pokok penjualan. Faktur penjualan tunai yaitu dokumen digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas atau kas register tab, yaitu dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas
Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, credit card sales slip. Dokumen credit card sales slip dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Yang keempat, bill of lading. Dokumen bill of lading merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahannya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Selanjutnya, faktur penjualan COD. Dokumen faktur penjualan COD digunakan untuk merekam penjualan COD. Tembusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum, dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Selanjutnya, bukti sektor bank. Dokumen bukti sektor bank ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Dan yang terakhir, rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen rekapitulasi harga pokok penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom yaitu jumlah harga dalam kolom pemakaian. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai terdiri dari 5. Yang pertama, jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal umum. Yang keempat, kartu persediaan. Dan yang kelima, kartu gudang. Yang pertama, kita akan bahas tentang jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan setiap jenis produk yang dijualnya selama jangka waktu tertentu. Dalam jurnal penjualan disediakan satu kolom untuk setiap jenis produk guna meringkas informasi penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang kedua, kita bahas tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Yang ketiga, kita akan bahas tentang jurnal umum. Di dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat, kita bahas tentang kartu persediaan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, kartu persediaan digunakan oleh akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan bersedia barang yang disimpan di gudang. Dan yang kelima, kita bahas tentang kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi dalam kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Rangkaian prosedur pada sistem penerimaan kas dan penjualan tunai. Yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur order penjualan, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pembeli. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur penerimaan kas ini, fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran yang berupa pita register kas
dan cap lunas pada faktur penjualan tunai kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur penyerahan barang, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Di samping itu, fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Yang kelima, prosedur pesetoran kas ke bank. Sistem pengendalian intern terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh. Yang keenam, pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur pencatatan penerimaan kas, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Dan yang terakhir kita bahas tentang prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Bagan alir dokumen sistem penerimaan kas yang terdiri dari yang pertama, over the counter sale, yang kedua, cash on delivery sale, dan yang ketiga, credit card sale. Yang pertama, bagan over the counter sale. Bagan ini bagan yang menggambarkan aliran dokumen dalam suatu sistem informasi, dan teman-teman bisa melihat contoh bagan dari over the counter sale. Yang kedua, cash on delivery sale. Cash on delivery sale adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri pada penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Teman-teman bisa melihat bagan dari cash on delivery sale. Yang kelima, credit card sale. Credit card sale ini pembeli memberikan persetujuan tertulis penggunaan kartu kredit dalam pembayaran harga barang, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan penagihan kepada bank atau perusahaan penerbit kartu kredit. Teman-teman bisa melihat bagan dari credit card sale. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang. Untuk menjamin diterima kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan 1. Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindahan bukuan melalui rekening bank. 2. Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke dalam bank dalam jumlah penuh. Sistem pengendalian intern dari piutang. Ada 3. Satunya, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 2. Hasil perhitungan kas harus direkam dan disetor penuh ke bank dengan segera. 3. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, jumlah piutang kepada tiap-tiap pelanggan. Yang kedua, jumlah piutang dan identitas pelanggan yang menunggak. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi yang terdapat pada sistem penerimaan kas dari piutang. Ada 5 fungsi yang mencakup. Yang pertama, fungsi sekretariat. Bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Yang kedua, fungsi penagihan. Bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan dasar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.
Yang ketiga, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam penuh. 4. Fungsi akuntansi. Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas yang berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Kelima, fungsi pemeriksa internal. Bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Materi selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan pada sistem penerimaan kas dari piutang. Ada 4 dokumen yang digunakan. Yang pertama, surat pemberitahuan. Yang kedua, daftar surat pemberitahuan. Ketiga, bukti setor bank. Keempat, kwitansi. Catatan akuntansi yang digunakan pada sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Digunakan oleh bagian akuntansi untuk meringkas dan mencatat transaksi penerimaan kas dari berbagai sumber. Yang kedua, buku besar. Merupakan ringkasan akun yang sudah dicatat dalam jurnal yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. 1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. 2. Bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. 3. Bagian penagihan menerima cek atau atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 4. Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. 5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 6. Bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. 7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah dilakukan endorsement atas cek tersebut oleh jabatan yang berwenang. 8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. 1. Bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. 2. Debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. 3. Bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 4. Bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. 5. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 6. Bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. 7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Dan yang selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang melalui log box collection plan. Yang pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Kedua, debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat. 3. Bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. 4. Bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. 5. Bank mengurus cek clearing. 6. Bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan ke bagian piutang untuk mengkredit rekening pembantu piutang debitur yang bersangkutan. 7. Bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. 8. Bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas.